السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه وتعالى وهو يحثنا على تقواه في السر والعلن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, kajian kita malam ini Syama'il Muhammadiyah, sifat, tabiat, karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita beberapa minggu yang lalu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi anak-anak, rahmatul bil aulad. Malam ini kita bahas rahmatul Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kibar. Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang tua. Jadi Nabi kita menjadi rahmat untuk seluruh usia manusia, untuk seluruh umur manusia, untuk seluruh tingkatan dan level umur manusia. Hal ini dapat kita lihat dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ikrama dhish-shaybatil muslimi wa hamilil qur'ani غير الغال فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. Di antara manusia yang dimuliakan oleh Allah ada tiga orang. Ada tiga orang manusia yang dimuliakan oleh Allah. Inna min ijlalillahi, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama, ikrama bisyaibatil muslim. Allah memuliakan orang muslim yang berusia tua.
Dzisyaibati, orang yang sudah beruban dari kaum muslimin. Ini golongan pertama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hamilul Quran ghairil ghali fihi wal jafi'an, orang yang menghafal Quran yang tidak memaksa-maksa diri untuk membacanya secara lebih fasih, dan juga tidak menyia-nyiakan kaedah-kaedah bacaan. Ini dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang berlebih-lebihan memaksa-maksa diri supaya lebih fasih, itu Allah tidak suka, Allah tidak cinta. Dan juga orang yang membaca Quran asal membaca juga Allah tidak suka. Harus membaca dengan fasahah, dengan makharijul huruf yang benar, tidak sekedar baca. Jadi hamilul Quran, orang yang menghafal Quran yang tidak memaksa-maksa memperindah fasahah, dan juga tidak melengahkan dan tidak mengabaikan tata cara bacaan yang benar. Ini orang yang nomor dua disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ikrama dhi sultan al-maqsid, Allah memuliakan orang yang mempunyai kekuasaan di mana ia berlaku adil, yaitu penguasa yang adil. Penguasa yang adil termasuk di antara tiga golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara tiga ini ternyata orang tua nomor satu lebih mulia dari orang hafal Quran, lebih mulia dari penguasa yang adil. Kalau Muslim, kalau benar orang Islam yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia melebihi kedudukan orang hafal Quran. Hadis Bukhari, Abu Dawud. Jadi kita yang tua ini di dalam Islam sangat mulia. Tapi bisyaibatil muslim, orang tua yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru berikutnya orang hafal Quran. Memang masing-masing ada kedudukannya, tapi Allah, Nabi mengurutkan yang pertama orang tua yang taat, kedua orang yang hafal Quran yang membacanya dengan benar dan tidak membaca asal-asalan, kemudian nomor tiga penguasa yang adil. Penguasa dari penguasa yang kecil sampai penguasa yang besar harus adil. Aizai wa hibba irhamakumullah, Rasulullah SAW bila melihat orang yang kurang memberi penghormatan, tidak menggubris, tidak memperhatikan, tidak mengurus orang-orang tua, Rasulullah marah. Rasulullah melihat seorang tua datang kurang diperhatikan, kurang dihargai, tidak diberi tempat yang baik atau kurang diperhatikan, Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukhari, Muslim dan lain-lain. Laisa minna, bukanlah golongan kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak-anak kecil di antara kita, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak hormat kepada orang-orang tua. Rasulullah enggak mengakui ini,
sebagai pengikutnya. Laisa min man amila amalana walam yattasif bi sifatina walam yatakhallaq bi akhlaqina. Orang ini tidak beramal dengan amalan kita, tidak bersifat dengan sifat kita, dan tidak berakhlak dengan akhlak kita, yaitu orang yang tidak sayang kepada anak-anak dan tidak hormat kepada orang-orang tua. Kecintaan Rasulullah dan penghormatan Rasulullah kepada orang tua juga kita lihat dari berbagai peristiwa. Ada orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dirinya terlambat salat dan capek sekali karena imam terlalu panjang membaca ayatnya. Rasulullah memanggil beberapa orang lalu mengatakan, inna minkum munaffirin, di antara kalian ada orang yang jadi imam dengan tujuan melarikan orang, menjauhkan orang, membuat orang tidak datang. Munaffirin, karena terlalu panjang membaca ayat, sedangkan di belakangnya ada orang tua, ada orang sakit. Maka siapa yang jadi imam di antara kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatazawwaz, hendaklah dia ringkaskan bacaan. Fa inna fihim, di antara mereka ada yang ad-dha'ifa, fa inna fihim dha'ifa, fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajati. Kalau salah seorang kamu jadi imam, hendaklah dia meringkaskan bacaan, jangan terlalu panjang, karena di antara orang yang salat di belakang ada orang yang lemah, dhaif, al-kabir, ada yang tua, ada dzal hajah, ada orang yang punya keperluan yang lain. Anaknya di rumah mungkin menangis, kalau seseorang ibu datang ke masjid, atau keperluan-keperluan yang lain yang kita tidak tahu. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tidak hormat kepada orang yang tidak menghormati orang tua, sehingga beliau marah. Munaffirin, dia bilang, ada yang di antara kamu orang yang menghambat orang datang salat, mencegah orang datang karena memilih ayat-ayat yang sangat panjang, yang melelahkan dan membuat orang tua ini tidak sanggup berdiri terlalu lama. Aizai wa hibai rahimakumullah jami'an. Kalaulah secara umum orang tua sangat terhormat di dalam Islam, itu orang tua yang taat. Bagaimana orang tua, bapa, ayah, abi kita ini? Kalau secara umum kita diperintahkan menghormati orang-orang tua, apatah lagi orang tua kita sendiri? Kalau masih ada 10 kali, berkali-kali harus lebih kita hormati dan kita muliakan dibandingkan orang-orang tua yang lain. Subhanallah. Kalau bisa mereka tinggal bersama kita di hari tua, kalau bisa. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Mulai dari ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Tuhanmu menghendaki, memerintahkan kamu supaya kamu jangan pernah beribadah selain kepada dirinya. Wa bil walidaini ihsana. Setelah itu kalian harus berbuat ihsan kepada ibu dan bapamu. Jika keduanya atau salah seorang dari keduanya tinggal bersamamu di hari tua mereka, jangan pernah engkau mengucapkan kepada mereka atau salah seorang di antara mereka. Wala tanharhuma, jangan pernah kalian menghardi mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan olehmu kepada mereka ucapan yang mulia. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, rendahkanlah di depan mereka berdua sayap kehinaan. Meskipun kamu orang mulia, meskipun kamu orang terkenal, orang yang dihormati oleh orang, tapi di depan mereka berdua rendahkan sayap kehinaanmu. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, rendahkan di depan kedua mereka sayap kehinaanmu karena cinta dan kasihmu kepada mereka. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan olehmu, oh Allah, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sejak dari kecil sehingga dewasa. Allahu Akbar. Sekarang ini penduduk dunia 8 miliar, 2 miliar di antaranya adalah orang tua. Kalau kita periksa bagaimana cara mengurus orang tua, bagaimana cara memperlakukan orang tua, di seluruh agama boleh dicari, tidak ada yang lebih indah daripada Islam. Boleh dicari seluruh budaya manusia, tidak ada yang melebihi cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita perlakukan kepada orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memang tidak punya orang tua, karena selagi beliau kecil orang tua telah tiada. Terlihat ketika penaklukan Mekah, pada tahun penaklukan Mekah, Abu Bakar membawa bapaknya dan ibunya untuk masuk Islam. Abu Quhafah dan Ummu Khair dibawa oleh Abu Bakar menghadap Nabi untuk masuk Islam. Rasulullah katakan, hal tarakta syekh fil bait hatta akuna atiyahu fih. Bukhari Muslim. Ahmad At-Tirmidzi. Hal tarakta syekh, kenapa tidak engkau biarkan saja orang tuamu di rumah? Kenapa harus bawa ke sini? Umurnya sudah lebih 80. Hatta akuna atiyahu, sehingga akulah yang datang ke sana, fihi, di rumah itu. Nabi sedih sekali karena Abu Bakar membawa bapaknya. Kenapa Rasulullah sangat hormat kepada orang tua ini? Karena dia orang tua. Kalau diingat, enggak mau awal masuk Islam, 20 tahun terlambat dari waktunya, tapi masih dihormati oleh Rasulullah. Enggak mau masuk Islam bapaknya Abu Bakar. Kalau kita mungkin dendam, orang tua sakit hati kita kan. 20 tahun dia tunda baru masuk Islam. Tapi Rasulullah sangat menghormatinya, walaupun 20 tahun dia dapat hidayah Allah untuk masuk Islam. Dia masuk Islam, diislamkan dan dibawa bersama oleh Abu Bakar bersamanya sampai meninggal dunia. Sehingga ada yang mengatakan salah satu surat yang turun itu surat Al-Ahqaf
Ayat 15 karena Abu Bakar. Tapi juga ada yang mengatakan karena selain Abu Bakar. Surah itu berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berpesan kepada anak manusia supaya berbakti kepada ibu bapanya. Hamalathu ummuhu kurha. Dia dikandung oleh ibunya begitu berat, begitu payah, begitu susah payah. Wa wada'athu kurha, dan dia lahirkan juga dalam keadaan sangat payah. Sekarang mudah, operasi terus, sesar terus. Dulu bertarung nyawa. Banyak yang meninggal dulu. Tidak mudah melahirkan. Kurha kata Allah, sangat berat. Sekarang gampang, mungkin sesar terus. Ulah pingkui. Allahu Akbar. Nah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Lalu masa mengandung dan masa menyusui sampai menyapih butuh waktu 30 bulan. 30 bulan. Sekarang orang mempercepat supaya mereka sibuk kerja, tak mau lama-lama, cepat-cepat saja. Akhirnya anak tidak punya kasih sayang kepada ibunya dan orang tuanya, karena tidak cukup belai kasihan, belai kasih tidak cukup, cinta tidak cukup, sehingga anak ini tidak menyayangi ibunya dan bapanya, dan juga tidak menyayangi orang-orang lain ada di sekitarnya. Seharusnya disapih sampai 30 bulan, diurus dengan penuh cinta dan kasih. Cuma itu perleh lain, aku tinggal yang ni buah hati, kaji ke buah hati, kaji ke nuga hati, dia ke nuga hati ni. Nah, lima buah mengkrek nuga raya, betul tikuk tu. Nah. Hatta idza balagha ashuddah وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sehingga sang bayi bila sudah sampai usia balik, timanya cunyu ke rayut Allah, pemuda sedap, gagah perkasa, awam kuah dalam tumpeng. Hatta idza balagha ashuddah, sehingga bila sang bayi telah sampai usia balik, wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni, dan usianya pun sudah sampai 40 tahun, tidak lupa dia berdoa, rabbi awzi'ni, ya Allah Tuhanku, berilah kesadaran kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang Engkau curahkan kepada diriku dan kepada ibu dan bapaku, wa an a'mala salihan tardah, beri kesadaran kepadaku ya Allah agar aku dapat mengamalkan amal-amal terpuji yang Engkau ridai, wa aslih li fi dhurriyyati, berikan kesalehan dalam diriku dan kepada keturunanku di belakang hari,
Nabi haipo lun bersoleh dan anak-anak lun keturunan lun memandum diri ko bersoleh. Wa aslih li fi dhurriyyati, berikan kesalehanku sampai keturunanku ya Rabbi. Inni tubtu ilaik, aku ya Allah telah bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang patuh kepadamu ya Rabb. Itu doa yang harus dibacakan oleh anak bila sudah dewasa. Kenapa disebut sampai 40 tahun? Kalau sudah 40 tahun umur tak tahu berdoa untuk orang tua, benar-benar ini bukan anak. Anak apaan ini? Dalam 40 tahun umur tak pernah doa untuk orang tua. Entahlah baru-baru besar ya, ABG Tabagha Asyuddah, baru umur dewasa, banyak lupa, kurang perhatian. Sudah 40 tahun tidak tergerak hatinya, bukan manusia. Bukan manusia. Allah menyuruh kita menghormati, menyayangi orang tua orang lain. Bagaimana orang tua kita? Bagaimana orang tua kita yang melahirkan kita? Darah mereka adalah darah kita. Padahal ini dari mereka. Dari sebutir sperma dan sebutir ovum talqih berkawinnya, dua sel ini membelah diri, belah. Dari dua sel dari orang tua kita sekarang, kita dalam badan punya 120 miliar sel. Ya Allah. Dari mana 120 miliar sel dalam badan kita? Bermula dari satu dari ibu kita, satu dari bapak kita. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kita ini seluruhnya ibu kita dan bapak kita. Tak ada orang lain. Kenapa kita lupa kepada mereka? Kenapa kita tidak ingat mereka? Kenapa tidak berdoa untuk mereka? Kenapa tidak bersedekah atas nama mereka? Kenapa tidak wakafkan harta atas nama mereka? Membawa kemana kita harta yang lebih banyak? Kepada siapa kita harus murah hati? Kalau kepada orang tua tidak mau. Allahu Akbar. Hanya budaya barat yang mengasari orang tua. Sepatutnya orang-orang barat, ibunya, bapaknya kalau sudah tua tinggal di rumah-rumah jompo, di panti-panti asuhan, tidak boleh tinggal di rumah. Ibu anaknya protes, istrinya protes, diprotes, jangan tinggal. Hanya Islam yang memuliakan. Tapi orang Islam sekarang lebih cenderung mengikuti gaya orang barat dan budaya non-muslim dalam memperlakukan orang-orang tua mereka, yang sepatutnya tidak boleh dibiarkan mereka pergi dari rumah walaupun satu hari pun. Ini sepanjang umurnya, kadang-kadang sudah dikebumikan, anaknya tidak tahu. Aizai wa hibai rahimakumullah. Nabi mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik pada orang tua. Dulu ketika kita lemah dan tak berdaya, mereka kuat perkasa. Ketika kita tidak punya apa-apa, tidak punya uang mereka lah. Dengan uang mereka kita hidup. Kenapa setelah mereka lemah dan tidak berdaya, kita tidak memperhatikan mereka? Kenapa kita sudah punya uang lebih, enggak habis pun kita habiskan, mungkin enggak habis, kenapa enggak kasih kepada mereka? Aizai wa hibai rahimakumullah. Orang tua kita harus lebih kita cintai daripada isteri kita, walaupun masing-masing punya haknya masing-masing.
Ada orang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, ada orang yang mencari rezeki sepanjang hari untuk anak, isteri dan orang tuanya yang tinggal bersamanya. Ketika mereka pulang larut, terhambat dia dapat, lama dapat, pulangnya agak malam, kemalaman. Berdiri, kata Rasulullah, berdiri di hadapan orang tuanya yang sedang tidur, tapi mereka enggak membangunkan, kasihan. Berdiri mereka memegang makanan dan susu, sedangkan anaknya menangis di kaki, enggak dikasih. Anaknya meraung-raung minta makanan dan susu, tapi orang ini tetap berdiri, nunggu kapan orang tuanya bangun, mau dia berikan untuk orang tua lebih dahulu, baru untuk anak, untuk isteri. Istrinya sudah marah, anaknya menangis di kakinya, tapi dia tetap enggak kasih. Harapan sebentar lagi bangun, sebentar lagi bangun. Ternyata enggak bangun kecuali besok pagi baru bangun. Sehingga orang ini, kata Rasulullah, ketika menghadapi masalah dalam satu gua, Allah lepaskan. Allah lepaskan karena begitu cinta dan kasih kepada orang tuanya. Ya Allah, sebelum terlambat, mungkin sudah tidak ada lagi orang tua kita, kedua-duanya ada yang tinggal satu, saya masih ada seorang. Yang seorang inilah kita cintai, kita sayangi, kita berikan apa yang perlu. Sebab kalau sudah pergi enggak ada lagi, bantu siapa? Saya lihat dulu seorang dosen, dia bilang sama saya, dulu saya Faisal, ketika enggak ada beras, ibu saya menumbuk pisang wak, direbus, ditumbuk. Begitulah ibu saya membesarkan saya, karena ayah saya telah lebih dahulu pergi. Faisal, ketika saya sudah lulus dari pulau dari Amerika, sudah punya uang, saya ingin berbakti, tapi beliau tidak ada lagi. Sedih sekali saya ingat orang tua saya tiap hari menumbuk pisang putih untuk saya makan, sehingga saya besar jadi profesor. Dari susu orang tua, dari darah orang tua, dari jerih payah orang tua. Ya Allah, ya Rahman, ya